Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bugar, semangat, tetap sehat. Bersama saya Dr. Feni Maya Lestari, yang kali ini kita akan belajar bareng tentang standar 3.9 untuk pelayanan laboratorium. Standar instrumen di bab 3 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di bab 8 standar instrumen akreditasi puskesmas yang terdahulu. Jadi teman-teman tetap bisa mempergunakan beberapa dokumen yang ada di pelayanan laboratorium yang dulu ada di bab 8. Baiklah teman-teman, jangan pernah berhenti menyimak karena saya akan menyampaikan bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan contoh-contoh dokumen akreditasi puskesmas. Oke, ini adalah materi yang ada di pokok pikiran standar bab 3.9. Jadi saya perlu refreshkan kepada teman-teman bahwa puskesmas perlu menyelenggarakan pelayanan laboratorium yang dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang tepat berkenaan dengan permintaan pemeriksaan, penerimaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pengelolaan reagensia, pelaksanaan pemeriksaan masing-masing item dari seperti darah lengkap, kemudian kimia darah, dan sebagainya, kemudian penyampaian hasil kepada pihak yang membutuhkan, dan pengelolaan limbah medis serta B3. Ini semua teman-teman bisa buatkan SOP-nya. Yang berikutnya ini adalah pemeriksaan beresiko tinggi, adalah pemeriksaan terhadap spesimen yang berisiko infeksi kepada petugas, misalkan spesimen sputum dari pasien suspek TB paru contohnya, kemudian spesimen darah khususnya untuk pasien HIV dan penyakit infeksi lainnya. Maka di sini perlu dibuatkan SOP bagaimana pengambilan sampel yang aman terhadap petugas. Untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium, perlu dilaksanakan pemantapan mutu internal maupun eksternal di puskesmas. Puskesmas wajib mengikuti PME secara periodik yang diselenggarakan oleh institusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Next, uji silang. Di sini diminta uji silang, di mana uji silang ini adalah kegiatan untuk menilai mutu dan kesesuaian hasil pemeriksaan secara periodik dan berkesinambungan dengan mengirimkan sampel yang sama ke laboratorium lain atau rujukan. Jadi dalam beberapa periode tertentu, misalkan 2 kali dalam setahun, teman-teman laborat bisa mengirimkan sampel yang sama untuk dites di laboratorium lain untuk mengetahui apakah pemeriksaan kita sudah cukup akurat hasilnya. Jika pemeriksaan laboratorium tidak bisa dilakukan oleh puskesmas karena keterbatasan kemampuan, peralatan, dan sumber daya manusia, maka dapat dilakukan rujukan pemeriksaan yang dipandu prosedur yang jelas. Artinya, mungkin masih banyak puskesmas yang belum lengkap sarana pemeriksaan laboratorium. Bila memang ada pasien yang membutuhkan, maka bisa dilakukan rujukan. Pimpinan puskesmas perlu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil tes laboratorium. Hasil dilaporkan dalam kerangka waktu berdasarkan kebutuhan pasien, pelayanan yang ditawarkan, dan kebutuhan petugas pemberi layanan klinis. Adapun pemeriksaan gawat darurat dan di luar jam kerja serta pada akhir minggu termasuk dalam ketentuan ini. Untuk hasil pemeriksaan yang urgent atau SITO, seperti pada unit gawat darurat, diberikan perhatian khusus. Sebagai tambahan, bila pelayanan laboratorium dilakukan bekerja sama dengan pihak luar, laporan hasil pemeriksaan juga harus tepat waktu sesuai yang tercantum dalam MOU. Berikutnya kita membahas tentang reagensia. Reagensia dan bahan-bahan lain yang selalu harus ada untuk pelayanan laboratorium dipastikan ketersediaannya dengan buffer stok.
dilakukan evaluasi periodik terhadap ketersediaan dan penyimpanan semua reagensia untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan. Kemudian setiap reagensia wajib diberikan pelabelan untuk mencegah kesalahan pengambilan reagensia. Kemudian, teman-teman perlu membuat regulasi tentang rentang nilai normal, rentang nilai rujukan, dan rentang nilai kritis. Tersedia form hasil pemeriksaan yang tercantum rentang nilai tersebut dan wajib disertakan di rekam medis untuk pencatatannya sebagai bagian yang tak terpisahkan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana menata dokumen dalam satu ordner untuk standar 3.9? Sering kali di setiap standarnya saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa ordner selalu dimulai dengan kebijakan atau SK. Karena ini standar laborat, berarti SK-nya tentang pelayanan laboratorium. Adapun pedoman eksternalnya menggunakan Permenkes nomor 37 tahun 2012. Kemudian teman-teman bisa membuatkan pedoman internalnya dan rencana kerja untuk pelayanan laboratorium. Ini adalah dokumen-dokumen perencanaan atau P1. Barulah teman-teman bisa memasukkan dokumen-dokumen SOP. Di sini banyak sekali ya SOP-nya. SOP apa saja yang diminta adalah apa yang tertera baik di elemen penilaian maupun di pokok-pokok pikiran. Teman-teman bisa membaca banyak SOP, sebenarnya ini adalah bukan hal yang baru, namun teman-teman yang sudah punya dokumen SOP dari bab 8 terdahulu bisa melanjutkan untuk bab 3 saat ini. Yang selanjutnya adalah setelah SOP, kita sertakan pula form permintaan pemeriksaan laboratorium, kemudian form hasil pemeriksaan, kemudian ada register laboratorium yang teman-teman catat setiap harinya, kemudian bukti-bukti kegiatan, salah satunya PMI dan PME ya, peningkatan mutu internal dan eksternal. Kemudian yang penting juga adalah dilakukannya monitoring dan evaluasi pelayanan laboratorium menggunakan daftar tilik atau checklist, di mana bila telah dilakukan monitoring tersebut, maka biasakan dengan analisa permasalahan dan lanjut dengan penyusunan rencana tindak lanjut. Baiklah teman-teman, ini yang saya janjikan tadi. Apabila teman-teman ingin mendapatkan contoh-contoh dokumennya, bisa lewat email saya akreditasi.pkmfeni@gmail.com. Semuanya huruf kecil ya. Insya Allah selalu saya balas meskipun tidak tepat waktu, pasti akan saya balas. Terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman. Barakallah, tetap semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.